Halo semuanya, selamat datang dalam podcast kami hari ini yang membahas topik yang sangat penting, yaitu kesehatan mental dalam lingkungan remaja. Kami memiliki 7 orang yang sangat bersemangat untuk berbicara tentang penerimaan diri dan memaafkan dalam konteks ini. Mari kita perkenalkan dahulu diri kita satu persatu sebelum kita memulai diskusi. Perkenalkan, saya Marsha sebagai host dalam podcast hari ini, dan sebelum itu, yuk perkenalkan dahulu sama teman-teman yang hari ini akan menemani podcast kita pada hari kali ini. Halo, saya Aurora. Saya Angel. Saya Melody. Saya Amanda. Saya Niswi. Dan saya Evita. Mari kita sambut Aurora, Angel, dan Niswi yang akan berbicara mengenai tema pertama kita, yaitu penerimaan diri. Sebelumnya, terima kasih untuk Marsha sudah menyambut kami bertiga untuk memulai perbincangan tentang penerimaan diri. Yuk kita bahas. Teman-teman, menurut kalian penerimaan diri itu penting gak sih? Penting. Bener banget, menurut aku juga penting karena penerimaan diri itu adalah kemampuan untuk menerima dan merasa nyaman dengan siapa diri kita sebenarnya, termasuk kelebihan dan kekurangan kita. Bener gak sih kalau menurut kalian? Jadi penerimaan diri itu kayak kita bisa menerima kekurangan kita sendiri ya. Bener banget, jadi ketika kita punya kekurangan atau merasa bahwa kita tuh sudah bisa menerima hal itu tuh juga disebut sebagai penerimaan diri. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau jelasin nggak sih atau share pengalaman pribadi kalian ke teman-teman semuanya? Aku ada nih pengalaman yang mau aku share ke teman-teman semuanya. Wah, apa tuh? Boleh dong di-share buat kita semuanya. Oke, jadi tuh pengalaman dari diri aku sendiri, dimana caranya aku menerima diri aku sendiri itu berawal dari waktu itu aku dapat kayak peringkat rendah kan di sekolah. Sementara teman-teman aku itu dapat peringkat yang lumayan tinggi dibandingin aku. Nah, situ aku tuh kayak minder banget soal nilai kan. Terus teman-teman aku kayak mulai bicara sama aku, nggak apa-apa, nggak semua kemampuan orang itu ada di bidang mata pelajaran. Mungkin kamu bisa di mata pelajaran lain, kayak misal kamu nggak bisa di pelajaran matematika, PKN, bahasa Indonesia, tapi kamu mungkin bisa di olahraga. Nah, ternyata omongan teman aku itu ada benarnya juga. Ya udah deh, mulai dari situ aku mulai kayak menerima diri aku sendiri. Ternyata emang enggak semuanya itu bisa di satu bidang doang gitu. Oh, oke. Jadi kamu merasa ketika kamu bisa menerima diri kamu tuh ketika kamu merasa bahwa mungkin aku nggak bisa di salah satu mata pelajaran ini, tapi ternyata aku unggul di mata pelajaran lainnya atau di bidang lainnya. Dan ketika kamu bisa menerima bahwa oh mungkin aku belum bisa di sini tapi aku bisa yang di lainnya, itu membuat kamu bisa merasa bahwa kamu menerima diri kamu. Iya betul banget, jadi kayak merasa lebih lega gitu, nggak ada yang perlu dikhawatirin lagi. Oke. Terus juga aku mau tanya dong sama kalian, kayak kenapa sih penerimaan diri itu penting? Nah, kalau menurut kalian tuh penting banget nggak sih selain dari cerita yang Angel jelasin ke kita? Penting banget. Iya ya, penting banget. Kayak misalkan kita tuh jadi bisa berpikir lebih jernih atau melatih self compassion kita untuk menyikapi situasi yang kita hadapi dengan banyak perspektif. Terus kita juga bisa mengenali kelebihan diri sendiri atau kekurangan diri sendiri, bisa memahami orang sekitar, memaafkan diri sendiri, dan sadar bahwa self acceptance adalah jalan untuk maju atau penerimaan diri adalah jalan untuk maju. Tapi menurut aku peran remaja dalam penerimaan diri itu penting loh, karena bisa membuat kita mengenali kelebihan dan kekurangan kita. Kita juga harus menghindari yang namanya membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena jika kita ngelakuin hal kayak gitu, sama aja kayak kita ngehina diri kita sendiri. Maka dengan itu kita tuh nikmati hidup kita sendiri tanpa harus membandingkan dengan orang lain, dengan cara berbicara tentang perasaan kita dengan orang yang kita percayai. Meskipun terkadang sulit, namun itu penting banget. Bicara dengan orang yang kamu percayai dapat membantu memastikan kamu aman. Mereka bisa aja anggota keluarga, teman, dokter, guru, konselor, atau layanan kontak krisis.
Oke, jadi peran remaja itu penting banget ya, apalagi kita ini kan sebagai remaja-remaja yang mungkin mentalnya atau mungkin perasaannya itu belum stabil. Jadi apalagi kalau misalkan kita ada sesuatu atau ada masalah itu, kalau misalkan kita cerita sama temen yang sebaya sama kita atau orang-orang yang kita percaya itu pasti jadi ngerasa lebih aman gak sih? Iya, betul banget sih. Tapi kalau menurut aku ya, peran keluarga itu juga penting loh. Mungkin bisa nggak sih Angel jelasin peran keluarga itu kenapa sih penting dalam fase penerimaan diri? Jadi selain peran remaja yang penting, peran keluarga itu juga sangat pentingnya loh. Karena dalam peran keluarga kita bisa memberikan dukungan emosional, kayak menjalin komunikasi yang terbuka, menghargai perbedaan, menciptakan lingkungan yang menerima, dan memberikan contoh positif dalam menerima diri sendiri. Semua ini tuh sangat berpengaruh pada kesadaran kita dan hubungan di dalam keluarga. Tentunya peran keluarga juga melibatkan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga, memberikan perlindungan serta menciptakan ikatan yang kuat antara anggota keluarga. Selain itu, keluarga itu juga memiliki tanggung jawab dalam mengerjakan nilai-nilai moral dan etika kepada generasi muda, serta memberikan rasa aman dan stabilitas dalam kehidupan mereka. Keseluruhan peran keluarga adalah fondasi penting dalam membentuk individu dan masyarakat yang sehat. Itu deh menurut pandangan aku dari segi keluarga. Oke, jadi kalau menurut Angel tuh peran keluarga penting karena yang udah Angel jelasin tadi ya. Ya menurut aku juga penting banget sih, apalagi kan kayak kita tuh hidup pasti lebih banyak menghabiskan bersama keluarga kan. Jadi kita harus punya hubungan yang baik juga kayak sama keluarga biar kita tuh juga bisa mengenali diri kita dan juga bisa berbagi. Terus aku juga mau jelasin nih gimana solusinya untuk diri kita biar bisa meningkatkan penerimaan diri dalam diri kita. Salah satunya adalah mengenali diri sendiri, karena hanya diri kita sendiri yang dapat mengenali diri kita. Terus berhenti membandingkan diri kita sama orang yang lain, karena kita itu setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terus kita juga harus bisa menerima keadaan diri kita sendiri kalau misalkan memang ternyata tuh kayak gini loh yang harus kita terima. Dan kalau kita sudah bisa menerima, itu pasti rasanya akan lebih lega dan terhindar dari perasaan-perasaan yang cemas. Oke, segitu dulu pembahasan tentang penerimaan diri dari kita. Mungkin cukup ya? Iya, cukup. Ya, semoga teman-teman di rumah yang mendengarkan bisa mengambil sisi positif dari kita dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Dan selanjutnya tema memaafkan yang akan disampaikan oleh teman kami. Nah, setelah tadi ada Aurora, Angel, dan Niswi yang membahas tentang penerimaan diri, kali ini aku, Evita dengan Melody dan Amanda akan membahas tentang memaafkan dengan versi kita masing-masing. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita bahas materinya, yaitu tentang memaafkan. Yuk! Nah, menurut aku nih, memaafkan itu proses melepaskan dendam, kebencian, atau perasaan negatif terhadap orang atau situasi yang telah menyakiti kita. Nah, pasti dari kalian sendiri pernah kan punya masalah sama orang lain? Benar. Iya dong, entah itu masalah kecil atau masalah besar, pasti kalian kalau terlalu lama punya masalah sama orang lain, pasti rasanya nggak enak, bener gak sih? Bener banget sih. Jadi salah satu caranya kan memaafkan satu sama lain, betul nggak tuh? Betul. Nah, menurut pandangan kalian berdua nih, kenapa sih memaafkan itu penting? Dari Melody dulu deh. Menurut aku, memaafkan itu sangat penting sekali karena bisa membantu mengurangi amarah dan ketegangan, meningkatkan kesehatan mental dan fisik, lalu dapat membangun hubungan yang lebih sehat. Terus juga bisa memberikan ruang untuk pertumbuhan pribadi. Jadi itu sih pandangan aku tentang pentingnya memaafkan. Wah, jadi gitu ya menurut pandangan Melody. Nah, sekarang kita kepoin yuk pandangan Amanda tentang pentingnya memaafkan. Gimana nih Man menurut kamu? Aku punya pendapat lain sih, tapi mungkin hampir mirip kayak Melody. Tapi aku akan memberikan contoh aja sih. Mungkin kita punya sahabat nih. Sahabat itu kan mestinya udah berteman berpuluh-puluh tahun, apa mungkin beberapa tahun kan. Iya. Nah, sahabat itu kayak
mungkin nggak sengaja atau sengaja nggak tahu ya, tapi dia menyakiti hatinya kita. Nggak mungkin dong kita kayak dia jadi sahabatnya kita bertahun-tahun, masa memaafkan kesalahan mungkin kecil gitu kita nggak bisa. Kita masa nggak kepikiran kayak wah dulu tuh aku sama dia udah susah senang bareng-bareng kayak gini bareng-bareng, masa hal sekecil itu kita nggak bisa memaafkan sih. Berarti ya hampir mirip kayak Melody. Jadi kayak memaafkan tuh dapat membantu mengurangi amarah kita. Jadi kayak mengurangilah amarah itu sama sahabat kita, karena itu kita udah temenan lama kan sama dia. Oke, udah gitu aja sih untuk aku. Oke, jadi kalian punya pandangan masing-masing ya tentang pentingnya memaafkan. Dan benar semua sih menurut aku juga setuju. Kalau memaafkan itu penting banget untuk kehidupan kita, terutama memaafkan orang lain. Tapi di samping itu kita juga harus bisa memaafkan diri kita sendiri. Karena kesalahan itu kan bukan hanya pada orang lain aja, tapi kita pasti juga punya masalah sama diri kita sendiri, ya kan? Iya. Jadi kita harus baik-baik ya sama orang lain dan diri kita sendiri. Selanjutnya nih, aku pengen tahu lagi menurut kalian peran remaja seperti kita ini dalam memaafkan itu seperti apa sih? Mungkin Amanda atau Melody bisa jelasin sama teman-teman seperti apa sih itu? Aku mau jelasin. Amanda, boleh deh. Peran remaja dalam memaafkan itu memahami perspektif orang lain, kayak memahami sudut pandang orang lain, mungkin ya nggak sudut pandangnya kita aja. Terus menghindari perasaan dendam kayak tadi yang aku contohkan tadi, kita nggak boleh jadi orang pendendam dan nggak boleh membicarakan kayak kesalahan orang lain gitu loh. Kita harus rela untuk memaafkan gitu. Betul. Harus belajar melepaskan perasaan negatif. Perasaan negatif tuh harus dibuang, nggak sih, kayak biar kita tuh nggak kepikiran, mentalnya kita tuh sehat gitu ya. Terus menjalankan kehidupan kita, nggak boleh stuck di masalah itu terus, dan kita harus menjalankan kehidupannya. Kita nggak mikirin kesalahan itu tuh terus aja, harus lanjut gitulah. Tidak terjebak dalam siklus dendam yang sama kayak poin kedua. Setuju. Nggak boleh mendendam sih kita. Oke, dari aku gitu aja sih. Oke, dari versi Amanda seperti itu ya. Aku juga mau nambahin nih, peran keluarga dalam memaafkan. Jadi, keluarga berperan penting sekali ya guys ya, dalam membentuk kemampuan seseorang untuk memaafkan. Dengan memberikan contoh, mendukung proses pemulihan, dan mengajarkan nilai-nilai yang tepat, keluarga dapat memainkan atau memerankan yang positif dalam membangun anggotanya untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Jadi seperti itu sih menurut aku peran keluarga dalam memaafkan. Wah, keren banget ya kalian berdua ini. Jadi, keterlibatan dan peran yang positif dari keluarga dan remaja saling mendukung dalam membentuk individu yang sehat secara emosional, sosial, dan moral, serta untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan setiap orang ya. Nah, penting untuk diingat bahwa memaafkan tidak selalu berarti mengesampingkan atau membenarkan tindakan yang salah. Ini adalah tentang melepaskan beban emosional dan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan. Tidak ada batasan waktu yang tepat untuk memaafkan. Jadi, berikan diri kita ruang untuk tumbuh dan memulihkan. Nah, sepertinya cukup untuk membahas tentang memaafkan ya. Oke, kalau gitu, kita kembalikan lagi kepada Marsha. Terima kasih semuanya. Oke, tadi kita udah dengerin nih perbincangan dari teman-teman kita yang berbincang tentang penerimaan diri dan memaafkan. Nah, kalau aku boleh menyimpulkan bahwa penerimaan diri dan kemampuan untuk memaafkan adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental remaja yang positif. Remaja perlu memahami pentingnya penerimaan diri dan belajar cara memaafkan untuk mengatasi konflik dan menjalani hubungan yang lebih sehat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kesehatan mental remaja. Dengan demikian, kita dapat menciptakan generasi yang lebih bahagia dan sehat secara mental. Mungkin hanya itu saja pembahasan podcast pada kali ini. Terima kasih kepada pembaca dan pendengar.
mengingatkan kembali poin-poin topik pada podcast sebelumnya yang juga akan disampaikan oleh moderator dan pembicara lainnya. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih. Dadah, sampai jumpa kembali.